Ada bagian menarik dari lirik lagu Hacu miliknya Salma Salsabil yang bunyinya, dan bersyukur seperlunya. Lalu ada yang bertanya kenapa kok nggak ditulis dan bersyukur sepenuhnya aja gitu loh. Mari kita cari tahu di bedah lirik Hacu. Oke, langsung saja gua akan coba bedah tiap-tiap bagian dari lirik lagu Hacu, sebuah single terbaru miliknya Salma Salsabil. Lagu ini dan liriknya ditulis oleh Rahman ya. Tekan Salma Salsabil selama menjalani kompetisi Indonesian Idol di season 12 dulu. Yang tema besarnya adalah bercerita tentang dinamika hidup dan perjuangan kaum urban terutama para pekerja kelas menengah. Kita ke bagian paling awal dulu yaitu verse 1. Verse 1 ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertamanya berbunyi, terbangun dari tidurku, siapkan kopi diseduh, lalu berangkat menerjang panas dan hujan dan debu. Oke, alright, oh damn Hacu. Yang menarik di sini adalah penggunaan kata menerjang ya, yang menunjukkan sebuah keharusan untuk menempuh sesuatu yang dikesankan cukup berat. Ini menggambarkan bahwa bekerja setiap hari atau mungkin 6 hari dalam seminggu bagi para pekerja perkotaan adalah sebuah keharusan untuk keberlangsungan hidup mereka. Jadi ketetiran itu langsung disajikan di bagian paling awal lagu ini. Begitupun dengan frasa oke, alright, oh damn Hacu. Inilah yang disebut oleh Soleh Solihun dengan frasa yang catchy ya, yang menurut Soleh ini merupakan ciri-ciri dari lagu bagus gitu. Untuk frasa ini sendiri akan dipakai terus hampir di setiap bagian lagu ini, yang menggambarkan penerimaan sekaligus dalam tanda kutip kekesalan dalam satu rentetan gitu. Itulah keunikan yang ditangkap oleh Soleh Solihun di lagu ini. Ini menandakan liriknya nggak asal bikin gitu loh, tapi juga mempertimbangkan selipan emosi yang implisit. Berikutnya bagian kedua dari verse pertama yang bunyinya, sampailah di kantor daku, bekerja seperti babu, Pak Bos Seping Baba Pipu, dalam hati mengerutu, oke, alright, oh damn Hacu. Bagian 2 ini melanjutkan bagian pertama sesuai dengan alurnya ya. Dan yang menarik, di sini adanya sebuah sentimen yang ingin disampaikan. Dan itu terwakili dengan sangat baik oleh lirik, bekerja seperti babu, dan dalam hati mengerutu. Yang uniknya, secara emosi ini bertolak belakang ya. Satunya kepasrahan dan satunya lagi kejengkelan gitu loh. Dan ini sangat sempurna untuk memberi gambaran lebih lanjut tentang dalam tanda kutip keharusan yang tadi ada pada verse 1 pada bagian pertama. Sekali lagi, penulisan liriknya sangat-sangat dipikirkan dan seimbang secara pemaknaan. Berikutnya kita masuk ke bagian pre-chorus ya. Di situ berbunyi, lalu jam dinding menyuruh pulang, tapi ku tak peduli, pagi dikejar target, malam tadi kembali, jadi mesin disetel begini, tarik nafas sebentar, besok diulangi lagi. Bagian awal dari pre-chorus ini langsung disambut dengan majas personifikasi pada lirik, lalu jam dinding menyuruh pulang, dan sebut penggambaran tekanan yang tidak hanya datang dari pekerjaan itu sendiri, tapi juga ada desakan dari waktu di situ. Yang diwakilkan oleh pagi dan malam ya pada lirik itu adalah rentang yang diciptakan untuk menggambarkan tentang keharusan yang seolah-olah tanpa jeda gitu. Jadi penggambaran hektiknya sangat dapat ya di bagian lirik ini. Dan yang luar biasanya, pada bagian berikutnya, pola ini diulangi secara sempurna pada lirik, jadi mesin disetel begini, itu adalah bagian personifikasi yang diulang, tarik nafas sebentar, besok diulangi lagi, sebagai hektiknya. Gila, jadi bukan hanya sekedar rima, bahkan secara kerapian majasnya pun dipikirkan gitu. Jadi polanya tuh ada gitu. Selanjutnya bagian yang paling catchy, yaitu chorus yang bunyinya, kota tak janji apa-apa, hanya mimpiku yang tinggi, kami tetap datang bekerja, pagi hingga pagi lagi. Kemudian part 2 dari chorusnya, tenaga bertukar dengan angka, kadang kurang, kadang lebih, dan bersyukur seperlunya. Yang menarik di bagian chorus ini adalah dia mampu merangkum keseluruhan isi lagu. Itulah kenapa jika orang dengerin bagian chorusnya aja, itu mereka udah ngerti keseluruhan isi lagunya gitu. Dibuka dengan lirik kota tak janji apa-apa, yang menyiratkan bahwa ada pertaruhan besar di situ. Setiap orang digerakkan oleh mimpinya masing-masing, walau seringkali harus berhadapan dengan ketidakpastian. Nah, ada satu bagian menarik pada bagian chorus ini dan gue lihat ada beberapa juga yang bertanya-tanya soal lirik dan bersyukur seperlunya. Kenapa aku nggak ditulis dan bersyukur sepenuhnya aja atau dan bersyukur semestinya gitu loh. Pertama yang kita harus pahami adalah lirik pada semua lagu itu seperti rangkaian satu cerita. Dan seperti yang kita udah bahas tadi, Hacu menceritakan sebuah realitas kehidupan para pekerja kantoran yang penuh tekanan. Kalau kita bicara realitas, dan seperti yang digambarkan juga pada lirik sebelumnya yang berbunyi, kadang kurang kadang lebih, bersyukur seperlunya itu lebih kepada menjelaskan pada kondisi itu sendiri. Jadi bukannya tidak bersyukur untuk apapun yang didapat, tapi bersyukur untuk hal yang baik dan berusaha lagi untuk apa-apa yang masih kurang gitu. Jadi maksudnya lebih ke situ sebenarnya. Dan logikanya, kalau lirik bersyukur seperlunya itu diganti dengan bersyukur sepenuhnya, maka lagu Hacu harusnya gak jadi dong gitu.
Keluhan yang secara eksplisit dituangkan lewat frasa oke, alright, oh damn hacu itu nggak akan ada gitu loh. Karena kalau udah bersyukur sepenuhnya, harusnya tidak boleh mengeluh lagi, gitu logikanya gitu. Karena kalau dipaksakan, maka ini akan terjadi kontradiksi tersendiri pada liriknya. Dan sekali lagi, lagu ini bicara realitas, bukan apa yang ideal gitu loh. Jadi penting untuk memahami sisi itunya juga. Selanjutnya kita ke verse 2 yang bunyinya, di jalan wajah saling lewat, membawa beban masing-masing berat, ada yang senyum karena atasan, selebihnya diam malas menjelaskan. Kemudian bagian 2 dari verse 2-nya adalah, klakson jadi bahasa harian, langkah dipercepat, emosi ditahan, tak semua ingin jadi juara, sebagian ingin aman sampai rumah. Di verse 2 ini sudut pandangnya diperluas ya. Dan pada bagian ada yang senyum karena atasan juga menyiratkan bahwa keterpaksaan hidup dalam kepalsuan gitu. Lalu pada part 2-nya dibikin lebih deskriptif lagi dan diselipkan juga sebuah metafor klakson jadi bahasa harian untuk menggambarkan keadaan hektik itu. Jadi untuk penggunaan majasnya sangat kreatif ya di sini. Lalu verse 2 ini ditutup dengan sedikit satir soal kapitalisme, di mana tidak semua orang meletakkan materi dan harta itu sebagai tujuan utama. Tapi ada yang memang bekerja hanya untuk terus bisa hidup, bisa kembali pulang ke rumah, lalu berkumpul dengan keluarga. Nah sekarang kita ke bagian yang juga jadi favorit banyak orang, yaitu pada bagian bridge ya. Yang bunyinya, jika besok roda berhenti, adalah mimpi yang pertama kami cari, kami belajar cukup hari ini, tak kalah, tak menang, masih berdiri, lampu kota tetap nyala, entah siapa yang pulang lebih lega, kami bukan cerita besar dunia, tapi bukti bahwa hari ini pernah ada. Lirik pada bagian bridge ini lebih ingin menggambarkan sisi keteguhannya dan kedewasaan soal eksistensi ya. Itu tergambar pada bagian, tak kalah, tak menang, masih berdiri, dan pada bagian kami bukan cerita besar dunia. Dari sebuah penggambaran bahwa mereka, para pekerja itu sadar bahwa mereka hanyalah orang-orang yang bergerak di bawah seperti sebuah mesin, namun mereka punya makna dan mampu menemukan makna itu sendiri dari eksistensi dan perjuangan mereka sendiri gitu. Jadi lagu ini secara keseluruhan bisa mengcapture banyak hal, sesuatu yang berangkat dari sebuah realitas yang dituliskan dengan lirik-lirik, frasa, dan diksi yang tidak asal jadi. Keren. Oke, jadi itu dia bedah lirik single terbaru Salma Salsabil berjudul Hacu. Dan semoga apa yang gue sampaikan tadi sedikit banyaknya bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan semoga bermanfaat ya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung ataupun mengapresiasi konten-konten gue, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil, karena itu akan sangat membantu gue sebagai konten kreator dan untuk pembuatan konten-konten berikutnya. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.